Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Matematika Diskrit pertemuan 13 membahas tentang pohon. Pohon yaitu bentuk khusus dari graf yang tidak berarah, terhubung, dan tidak mengandung sirkuit atau tidak ada graf tertutup. Graf G3 pada contoh itu adalah bukan tree karena ada sirkuit yaitu AFD atau ADF, graf tertutup. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, di sini contoh 3 buah graf yang tidak terhubung atau hutan. Sifat pohon, di situ saya ambil contoh sebuah gambar pohon ya. Misalkan T adalah pohon. Nah, setiap pasang simpul di dalam T terhubung dengan lintasan tunggal. Maksudnya adalah dua simpul dihubungkan oleh sebuah garis atau ruas. T terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Maksudnya adalah jumlah ruas, jumlah garis atau jumlah sisi pada sebuah graf atau kita notasikan dengan M itu adalah jumlah simpul dikurangi 1, di mana N di situ notasi simpul. Jadi kalau misalkan pada contoh simpulnya ada 8, ya garisnya 7. Kalau simpulnya 7, garisnya 6. Kalau simpulnya 5, berarti garisnya 4. T tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Nah, itu sama dengan yang atas ya. Jadi, ingat pohon ini bukan graf tertutup. Kalau sudah tertutup, ada bagian yang tertutup atau sirkuit atau cycle, maka dia tidak disebut dengan pohon. T tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Misalkan saja pada gambar di atas, silakan Anda tarik garis, entah itu satu saja dari E ke F, atau F ke G, atau G ke C, atau C ke H, maka dia akan membuat cycle atau graf tertutup. Yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jembatan adalah sisi yang dihapus yang menyebabkan graf terpecah menjadi dua komponen. Nah, pada graf, pada tree maksudnya, satu saja sisi itu terhapus, misalkan pada gambar tersebut, maka dia akan terpisah. Yang mana saja? Entah itu Anda, misalkan kita menghapus garis yang menghubungkan antara A dan B, maka dia akan terpisah menjadi dua buah pohon. Atau A ke D, atau A misalkan A ke E, maka dia akan terpisah. Termasuk kalau misalkan A ke C Anda hapus, maka di situ akan ada dua pohon, yaitu sebuah pohon C sendiri dan sisanya ya. Kemudian yang disebut dengan pohon rentang. Pohon rentang atau istilahnya spanning tree, yaitu pohon yang hasil penelusuran dari sebuah graf. Penelusuran terhadap semua simpul. Nanti akan saya bahas lebih jauh mengenai pohon rentang atau spanning tree. Kemudian ada istilahnya branch dan chord atau cabang dan tali hubung. Contohnya misalkan Anda lihat gambar yang paling bawah, misalkan kita punya graf sebelah kiri ya. Nah, kalau misalkan kita kan yang sebelah kiri itu graf bukan tree karena dia ada cycle atau ada sirkuit. Misalkan ABC itu sirkuit, ACD itu juga sebuah sirkuit. Nah, di situ kalau misalkan kita buka ya E1, maka dia akan terbuka. Kalau kita buka E3, maka dia akan terbuka. Kalau kita buka E4, maka akan terbuka. Maka yang disebut dengan garis yang membuat dia cycle, atau kalau kita hilangkan garis tersebut menyebabkan dia terbuka ya, maka dia tali hubung. Nah, kita lihat di sini jumlah cabang sama dengan N-1, jumlah tali hubung sama dengan M-N+1. Nah, misalkan kita ambil gambar yang kiri, kan simpulnya ada 4. Berarti jumlah cabangnya 4 kurang 1. Benar, simpulnya ada 4 ya. Ruasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu termasuk yang loop, yang pojok kanan yang di B itu kan ada loop ya. Jadi di situ jumlah cabangnya adalah N-1. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah garis ya. Kemudian yang jumlah tali hubung. Nah, pada gambar sebelah kiri kan M itu garisnya tadi ada 6. N itu jumlah simpul. Berarti 6, jumlah simpulnya 4. Berarti 6 kurang 4 tambah 1 ya. Di situ ada 3. Nah, Anda lihat sebelah kanan kan ada 3 tuh.
jumlah tali hubung, yaitu E1, E2, dan E3. Kemudian ada yang disebut dengan pohon rentang minimum atau minimum spanning tree. Jadi maksudnya adalah spanning tree yaitu perjalanan pada sebuah graf yang mengunjungi semua simpul tapi tidak menghasilkan graf tertutup. Nah, di sini kalau kita misalkan mengunjungi semua simpul pada sebuah graf, itu nanti kalau saya minta setiap mahasiswa bikin, pasti gambarnya beda-beda. Nah, di sini berarti ada banyak spanning tree. Mana yang paling minimum tidak bisa kita tentukan kecuali kalau grafnya itu berbobot, atau grafnya ada berlabel atau weighted, atau grafnya ada ada bobotnya atau ada angkanya. Nah, sebelum kita bahas tentang minimum spanning tree, kita lihat dulu di situ ada istilahnya rank dan nullity. Anda lihat di situ ada sebuah graf di mana dua buah simpul di situ tidak terhubung dengan ruas sama sekali. Berarti di situ ada graf terpencil ya istilahnya. Sebenarnya rank itu sama seperti branch, nullity sama seperti chord yang pada graf yang sebelumnya ya, yang tidak ada simpul terpencil. Nah, jumlah cabang pada graf yang kita lihat di situ yaitu sama dengan n min k. Jadi jumlah simpul dikurangi dengan k. K itu adalah jumlah komponen yang tidak terhubung, yaitu E dan F, berarti 2. Nah, jumlah simpulnya kan di situ ada A, B, C, D, E, F, ada 6. Berarti N sama dengan 6, K sama dengan 2. K adalah dua simpul yang tidak terhubung, yaitu E dan F. Berarti jumlah cabangnya ada 4. Artinya garisnya ada 4. Sedangkan jumlah tali hubung yaitu M dikurang N ditambah K. M itu jumlah ruasnya 4. N itu jumlah simpulnya 6. K itu adalah jumlah simpul yang tidak terhubung dengan ruas sama sekali. Nah, jadi kita bisa menghitung berapa jumlah cabang dan tali hubung. Baik, berikutnya adalah pohon rentang minimum atau minimum spanning tree. Minimum spanning tree di sini kita lihat contohnya. Misalkan kita punya graf yang sebelah kiri, nah yang sebelah kanan itu adalah minimum spanning tree. Anda lihat, tadi saya sampaikan bahwa minimum spanning tree itu kita mengunjungi semua simpul, ya, tidak ada yang terlewati. Nah, dari mana kita berangkat? Terserah, bisa dari A, dari B, dari C, dari D, yang mana aja. Yang penting nanti hasilnya adalah total bobot yang minimum. Nah, supaya kita bisa mendapatkan total bobot yang minimum, maka misal nih kita berangkat dari B. Dari B kan bisa ke A. Lihat gambar yang kiri, dari B bisa juga ke E. Dari B ke A 55, dari B ke E itu 5. Berarti kita pilih dari B ke E. Itu. Jadi caranya adalah kita start dari titik manapun. Kemudian kalau dia banyak pilihan, kita pilih yang paling singkat. Nah, ini agak mirip seperti shortest path, cuma kalau shortest path itu dimungkinkan kita berangkat dari satu sumber, dari titik awal ke tujuan tertentu dan tidak harus mengunjungi semua simpul. Tapi boleh saja menghubungi semua simpul. Tapi kalau minimum spanning tree itu harus menghubungi semua simpul, dan sama seperti shortest path itu tidak boleh ada cycle, tidak boleh menghasilkan graf tertutup untuk perjalanannya. Ada beberapa algoritma, yaitu yang populer adalah algoritma prim, algoritma Kruskal. Ada satu algoritma yang cukup populer juga, yaitu algoritma Borufka atau Solin. Nah, disebut dengan Solin karena algoritma yang dibuat oleh Borufka itu direvisi oleh Solin. Di sini algoritma Kruskal ya, sama algoritma prim Anda bisa baca sendiri. Nanti saya akan berikan contohnya seperti apa. Berikutnya adalah pohon berakar. Pohon berakar yaitu suatu pohon yang salah satu simpulnya ada yang disebut dengan akar. Simpul yang lain itu bukan akar, tapi simpul yang lain ada beberapa istilah berkaitan dengan pohon berakar. Nah, akar mempunyai derajat masuk sama dengan 0 dan simpul lainnya berderajat masuk sama dengan 1. Jadi kalau misalkan saya akan tampilkan
Contoh yang ini misalkan yang paling kanan aja ya. Misalkan di situ ada pohon. E adalah akar, yang gambar yang paling kanan. Simpul E adalah akar. Maka dia tidak punya orang tua, tidak punya simpul, tidak punya ruas atau simpul di atasnya atau yang mendahului dia. Maka itu yang disebut dengan derajat 0. Sedangkan D induknya adalah E, F induknya adalah E. Nah, derajat masuk itu maksudnya adalah induknya. G, H, B itu induknya adalah D. Jadi G derajatnya 1 karena induknya 1 yaitu D. H dan B induknya sama yaitu 1 yaitu D. Nah, ini sebuah pohon berakar itu sembarang pohon tak berakar. Kalau yang paling kiri itu pohon tidak berakar karena tidak ada yang disebut dengan akar. Ingat, akar itu tidak punya ortu atau tidak punya derajat masuk. Contoh di situ gambar yang paling kiri yang kita sebut berderajat masuk 0, ada A, ada C. Ya, nah di situ ada 2, jadi akar tuh nggak boleh 2. Nah, dari sebuah pohon tidak berakar kita bisa membuat menjadi pohon berakar. Contoh ya, yang sebelah kanan. Dengan cara memilih salah satu. Misalkan kita ambil satu, B. Nah, B itu terhubung dengan A dan C. Maka kita bisa bikin akarnya. Oh iya, B terhubung juga dengan D. Maka kita bisa bikin gambar seperti yang tengah tuh. Jadi kalau gambar yang tengah itu sebenarnya secara konektivitas sama dengan gambar yang sebelah kiri. Begitu pula dengan yang kanan. Cuma kalau yang kanan kita misalkan pilih E sebagai akar. Nah, karena E itu terhubung dengan F dan D, maka cabangnya D dan F dan seterusnya. Anda bisa mencoba, misalkan kita ambil akarnya dari C atau F atau G atau H, nanti Anda akan mendapatkan sebuah pohon berakar. Oke, berikutnya adalah ada beberapa istilah mengenai pohon. Saya ambil gambar pohon yang kanan, yaitu yang disebut dengan child atau children atau orang tua. Maksud saya ada yang disebut dengan anak, ada yang disebut orang tua. Nah, di situ A disebut orang tua dari B, C, D. B disebut orang tua dari E, F, G. Sebaliknya, B, C, D child atau anak dari A. E, F, G anak dari B, H anak dari D. Ya, jadi tergantung kita nunjuknya kemana. B itu child atau parent, ya tergantung. B itu child dari A, tapi B adalah parent dari EFG. Kemudian yang kedua adalah lintasan atau path. Jadi maksudnya kalau misalkan kita mau menuju simpul tertentu, misalkan mau ke E, ke B, ke F, ke G, ke H, maka kita berangkat dari akar. Nah, jalannya itu disebut dengan path. Jadi misalkan kita mau ke F, maka jalannya adalah A, B, F. Nah, itu adalah path-nya. Kemudian disebut dengan descendant. Lawannya adalah ancestor. Descendant adalah anak cucu. Contoh, siapa descendant A? BE, BF, BG. Tapi kalau ditanya siapa anak A, B, C, D. Tapi kalau descendant A, BE, BF, BG, C, dan DH gitu. Jadi disebutkan sampai turunan level paling bawah. Leluhur adalah orang tua terus sampai akar. Jadi kalau misalkan ditanya siapa orang tua F, jawabannya B. Tapi kalau ditanya siapa leluhur F, maka jawabannya B, A. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan sibling. Sibling adalah simpul satu orang tua. Contoh BCD sibling karena orang tuanya sama yaitu A. EFG sibling. GH tidak sibling karena orang tuanya berbeda. Lalu ada subtree. Subtree itu jadi apabila ada sebuah graf yang sisi-sisinya itu bagian dari sebuah graf. Jadi subtree di sini sama seperti graf yang kita bahas minggu lalu. Kemudian ada derajat pohon. Nah, derajat di sini juga hampir sama dengan yang kita bahas minggu lalu waktu kita membahas graf. Jadi yang namanya derajat itu banyaknya ruas yang terhubung dengan simpul tersebut. Nah, tapi karena di sini
pohon itu pada pohon berakar ada akar dan biasanya berjenjang, maka ada yang namanya derajat masuk dan derajat keluar. Derajat masuk yaitu orang tua, derajat keluar adalah anak. Kemudian disebut dengan daun. Daun adalah simpul yang tidak mempunyai cabang. Jadi di situ E, F, C, H adalah daun. Kemudian ada disebut dengan internal nodes, adalah simpul yang mempunyai anak, tapi dia bukan akar. Contohnya adalah B, C, D. B dan D. Ya. B dan D itu orang tua, tapi dia bukan akar. Dan dia punya cabang, maka dia disebut dengan internal nodes. Kemudian level, karena pohon itu seringkali digambarkan berjenjang dari akar sampai daun, maka dia mempunyai level. Kemudian tinggi atau height itu dilihat dari kedalamannya atau levelnya ya. Begitu pula dengan depth. Jadi misalkan pada pohon di atas itu ada 3 level ya, yaitu level pertama A, akar, level kedua itu B, C, D, level ketiga yaitu E, F, G, H. Nah kalau ditanya berapa levelnya? 3. Berapa tingginya atau heightnya? 3. Berapa kedalaman atau depthnya? Juga 3. Jadi itu istilah lainnya ya. Kemudian ada jenis pohon lain, yaitu pohon terurut, yaitu pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Pohon MRI adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak M buah anak. Pohon MRI dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat M anak. Kalau M-nya 2, maka dia pohon biner. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, pada gambar di atas, A bercabang 3, B bercabang 3, sama kan ya? Tapi CD tidak sama, nah berarti tidak terurut. Nah, pohon itu dikatakan pohon misalkan MRI, M-nya itu ada 3, karena cabangnya maksimal 3. Kalau pada pohon itu cabangnya maksimal 2, maka disebut dengan binary tree. Kemudian jumlah daun pada pohon MRI teratur adalah M pangkat H, yaitu H tertinggi H adalah tinggi pohon. Maksudnya adalah Anda perhatikan gambar tersebut, A punya 3 cabang, B punya 3 cabang, C punya 3 cabang, misalkan C punya 3 cabang, dan misalkan D punya 3 cabang. Maka nanti silahkan Anda hitung jumlah daunnya itu adalah M pangkat H, di mana M adalah banyaknya cabang, sedangkan H adalah banyaknya level. Berarti kalau pada contoh misalkan 3 cabang, berarti M-nya 3. Terus pangkatnya adalah levelnya 3, berarti 3 pangkat 3. Ya, berarti nanti jumlah daunnya itu ada 3 pangkat 3. Oke. Kemudian hubungan antara jumlah daun dan simpul pada pohon MRI teratur yaitu I sama dengan T min 1, di mana I adalah banyaknya simpul dalam T, di banyaknya simpul dalam, dan T adalah banyaknya simpul daun. Nanti Anda bisa hitung sendiri ya. Lalu tadi ada yang disebut dengan pohon biner. Kenapa kita bahas pohon biner? Karena pohon biner itu kalau Anda sudah belajar struktur data, di situ disebutkan bahwa ini adalah salah satu pohon yang bisa diimplementasikan dalam pemrograman. Apa itu pohon biner? Pohon biner yaitu pohon yang cabangnya maksimal 2. Jadi pohon MRI itu maksudnya adalah pohon dengan banyak cabang, dengan M cabang. Kalau M-nya 2 berarti 2 cabang. Maka kalau pohon yang cabangnya cuma 2 itu disebut dengan pohon biner ya. Pada pohon biner itu ada 2 cabang sehingga ada kiri dan kanan. Nah, ini adalah terapan dari pohon biner. Nanti Anda akan belajar misalnya ekspresi pohon ekspresi, atau mungkin sudah ya di mata kuliah struktur data waktu Anda bahas tentang tree ataupun stack. Kemudian decision tree nanti mungkin Anda akan lihat implementasinya di mata kuliah data mining. Kemudian ada Huffman code atau prefix code. Prefix code adalah Huffman codes ya. Anda bisa lihat nanti di mata kuliah atau dipelajari di mata kuliah pengolahan citra. Dan nanti ada yang namanya pencarian terhadap sebuah simpul pada sebuah pohon biner. Itu juga Anda mungkin sudah dipelajari mata kuliah struktur data. Baik, berikutnya saya akan jelaskan tentang minimum spanning tree ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.